Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayunisa Az-Zahra, NRP 18 dari kelas 2D4 ITA. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang RESTful Web Services dari I2. Jadi kita langsung saja masuk materinya. Yang pertama, kita akan mereview topik apa saja yang akan kita bahas di modul ini. Yang pertama ada penjelasan tentang web service, kemudian penjelasan tentang RESTful, kemudian pembuatan web service menggunakan RESTful, kemudian pembuatan web client menggunakan RESTful. Kita lanjut. Apa itu web service? Jadi web service adalah standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antar aplikasi atau sistem. Karena aplikasi yang melakukan pertukaran data bisa ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda atau berjalan pada platform yang berbeda. Contoh implementasi dari web service antara lain adalah SOAP dan REST. Kemudian lanjut, apa itu RESTful Web Services? Jadi REST itu adalah singkatan dari Representational State Transfer. Nah, REST ini bukanlah sebuah teknologi. REST merupakan sebuah arsitektur untuk pertukaran data menggunakan protokol HTTP. RESTful API memiliki 4 komponen penting, yaitu yang pertama URL design, HTTP verbs, HTTP response code, dan format response. Kita lanjut. Yang pertama ada URL design. Jadi di sini ada klien. Nah, klien akan mengirimkan HTTP request ke REST Web Service Server. Kemudian REST Web Service Server itu akan mengirimkan respons berupa HTTP response ke klien. Seperti itu. Nah, kemudian HTTP verbs. Jadi berikut adalah tabel untuk verb yang ada di HTTP. Jadi di sini ada beberapa ya. Yang pertama ada get, itu gunanya untuk retrieve items from research. Jadi mengambil item dari research. Usage-nya links, kemudian multiple request yes, cache atau bookmark yes. Kemudian post itu membuat item baru pada research. Nah, ini biasanya penggunaannya pada form, kemudian tidak bisa mengirimkan multiple request dan tidak bisa disimpan di cache atau bookmark. Kemudian put di sini adalah mereplace atau mengganti item yang sudah ada di dalam research. Nah, ini biasanya penggunaannya di forms, kemudian bisa mengirimkan multiple request tapi tidak bisa disimpan di dalam cache atau bookmark. Kemudian patch adalah mengupdate item yang sudah ada di dalam research. Jadi penggunaannya itu ada di form, kemudian untuk multiple requestnya itu ada no atau yes. Jadi bisa no, bisa yes. Kemudian cache itu tidak bisa. Jadi verb patch itu tidak bisa disimpan di cache datanya. Kemudian untuk delete itu delete existing item in research. Jadi menghapus item yang sudah ada di dalam research, item tertentu ya. Kemudian penggunaannya itu bisa lewat forms, bisa lewat links. Kemudian bisa mengirimkan multiple request tapi tidak disimpan di cache atau bookmark. Dan lanjut ke HTTP response. Nah, response yang dikirim itu berupa status code. Nah, status code di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada status code 200 yang berarti successfully find. Kemudian 404 itu berarti driver not found. Kemudian ada 409 itu berarti credential are wrong. Kemudian 500 itu berarti internal server error. Nah, format response-nya, nah komponen dari format response adalah status atau response code. Seperti di slide sebelumnya, mengindikasikan status server terhadap research yang di request. Misal 404 artinya research tidak ditemukan dan 200 response OK. HTTP version menunjukkan versi dari HTTP yang digunakan. Contoh HTTP v1.1. Kemudian response header berisi metadata untuk HTTP response. Contoh type server, panjang konten, tipe konten, waktu respons, dan lain-lain. Response body yaitu konten dari data yang diberikan.
Lanjut, keuntungan dari RESTful. Yang pertama, bahasa dan platform agnostik, jadi bisa menggunakan bahasa dan platform yang berbeda-beda. Kemudian lebih sederhana atau simple untuk dikembangkan ketimbang SOAP. Kemudian mudah dipelajari, tidak bergantung pada tools. Kemudian ringkas, tidak membutuhkan layer pertukaran pesan atau messaging tambahan. Kemudian secara desain dan filosofi lebih dekat dengan web. Kemudian jika ada keuntungan pasti ada kelemahannya juga. Nah, kelemahan itu sendiri yang pertama adalah mengasumsi model point-to-point komunikasi sehingga tidak dapat digunakan untuk lingkungan komputasi terdistribusi di mana pesan akan melalui satu atau lebih perantara. Kemudian kurangnya dukungan standar untuk keamanan, kebijakan, keandalan pesan, dan lain-lain, sehingga layanan yang mempunyai persyaratan lebih canggih lebih sulit untuk dikembangkan atau dipecahkan sendiri. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan web service RESTful. Jadi, yang pertama install Yi dengan komposer ya di sini create project min preferred dist esoft/i2 app basic Yi RESTful. Ini nama foldernya, atau bisa langsung download di URL berikut. Nah, kemudian membuat database. Ini sudah kita lakukan sebelumnya ya. Kemudian kemudian lakukan konfigurasi database app/config/db. Kemudian membuat model employee menggunakan G atau G. Kemudian buat controller REST dengan cara membuat file app controllers employee controller seperti ini. Kemudian melakukan konfigurasi komponen request dan URL manager app config web.php. Ini untuk basic template. Jadi di sini ada tambahan nih di URL manager, selain enable pretty URL ada juga show script name, sebenarnya false. Kemudian di sini ada rules-nya, yang mana di sini ada class i rest URL rule, kemudian controller menggunakan yang employee. Lanjut. Kemudian dengan minimal effort kamu sudah selesai membuat RESTful API. Cara aksesnya untuk head/employee itu untuk menampilkan overview information dari listing employee. Kemudian kalau post/employee itu membuat employee baru. Kemudian kalau get/employee/123 itu mengembalikan details dari employee dengan ID 123. Kemudian kalau head/employee/123 menunjukkan overview information dari employee dengan ID 123. Kemudian jika patch/employee/123 dan put/employee/123 yaitu mengupdate employee dengan ID 123. Kemudian delete /employee/123 yaitu menghapus employee dengan ID 123. Kemudian di sini ada tambahan verb lagi yaitu options/employee yaitu menampilkan supported verbs dari endpoint/employee. Kemudian options/employee/123 itu menunjukkan supported verbs dari endpoint employee/123. Kemudian di sini ada pembuatan web client. Jadi di sini sama ya, menginstal Yi, kemudian konfigurasi database DB, kemudian membuat modelnya dengan G, kemudian generate CRUD juga dengan menggunakan G. Nah, kalau sudah silakan diakses CRUD hasil generate melalui URL index.php employee/index. Kemudian modifikasi app/controllers/employee controller dengan menggunakan 3 kelas utama. Silakan di-use di controller tersebut. Jadi di sini ada array data provider, ada HTTP client, ada helpers JSON. Kemudian pada action index silahkan dimodifikasi sebagai berikut. Action index di sini ini kita berikan di sini ya, client dengan client base URL-nya path to host/rest/web. Kemudian di sini response-nya yaitu client dengan create request, set URL-nya employee, add headers-nya itu content type application/JSON, kemudian send. Kemudian untuk datanya itu menggunakan JSON decode response content. Kemudian data providernya itu new array data provider. Di sini ada beberapa properti. Yang pertama all models itu diisi dengan data. Kemudian paginationnya itu page size-nya 10. Kemudian di sini di return untuk indeksnya dengan data provider. Oke. Kemudian kemudian karena tidak
memakai model, maka di app/views/employee/index.php silakan dihapus saja filter model. Jadi di filter model itu dihapus saja. Kemudian selesai. Nah, dengan begitu untuk modul ini juga sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.